adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 12 Maret 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau memberikan kepada kami hukum kasih, di mana Engkau menciptakan kami sebagai manusia, sebagai citra Allah. Kami juga sebagai makhluk sosial, diharapkan kami bisa satu sama lain berkomunikasi dengan baik dalam kasih itu sendiri. Namun sering kami tersandung karena kami egois. Maka pada hari ini sadarkanlah kami akan perintah kasih-Mu, agar kami melaksanakan kasih tersebut bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan-perbuatan kasih kami satu sama lain, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sekelompok ibu-ibu lansia yang biasa saling berkunjung seminggu sekali. Mereka menyanyi, membaca kitab suci, dan men-sharingkan pengalaman hidup. Pada suatu hari mereka membicarakan tentang anak-anak mereka. Yang satu mengatakan, Ibu A mengatakan, "Anakku ada di luar negeri, sibuk, hanya tinggal telepon saja. Tapi kadang-kadang hanya seminggu sekali kalau dia ingat. Tapi dia kirim apa yang diperlukan oleh saya. Anakku juga ada di Eropa, dia seorang ahli, ya, sibuk di rumah sakit, pulang-pulang sudah capek. Tapi dia juga mengirim apa yang diperlukan oleh saya." Yang satu juga berada di Asia, dia juga sibuk sekali. Tetapi dia kadang-kadang setiap hari Minggu sebelum pandemi itu dia telepon, Mama sudah pergi ke gereja. Tadi khotbah pastor apa, Ma? Sekarang kita merasa rindu bertemu dengan mereka. Dulu kita setiap hari sibuk mengurusi anak-anak ini. Ya pakai baju inilah, baju itu, seragam itulah, ini yang kurang, itu yang kurang, dan sebagainya. Belum lagi mengajar mereka, membawa ke sini guru-guru S dan sebagainya. Itu masa lalu. Dan anak-anak itu nurut-nurut semua. Masih ingat nggak kita ini kadang-kadang berkumpul bersama di rumah bergantian, kita mengadakan doa rosario bersama-sama,
kita sharing kitab suci ya, itu sudah berlangsung 20-30 tahun yang lalu. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Lalu ibu yang keempat mengatakan, anakku ada di sini. Dia tidak hebat seperti anak-anak kamu, tapi mencukupi. Dan selalu dengan menantu saya ini luar biasa. Saya mempunyai anak ini, anak menantu ini seperti anak sendiri. Begitu baiknya. Ya. Apa yang kami buat? Saya tinggal di rumah mereka dan tidak ada keributan. Kenapa? Ternyata menantuku juga kuat dalam doa. Maka pagi-pagi sudah dibuat acara. Sebelum kemana-mana, biarpun sedikit kita berdoa sebentar. Satu Bapa kami, satu Salam Maria, satu kemuliaan, dan juga mengucap syukur. Lalu kita membaca satu kitab suci, bacaan misa pada hari itu. Kalau kita punya waktu, pergi misa, kalau tidak ya sudah membacanya saja. Itu terjadi begitu saja tiap hari. Dan kami merasa bahwa hidup ini indah dan harmonis. Itulah kehidupan. Ya. Maka lalu kita hari ini membahas tentang Injil Markus, tentang hukum Allah, hukum manusia, hukum cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Apa yang kita tanam, yang kita tabur itu berbuah. Kita bersyukur ya ibu-ibu, kita mempunyai anak-anak, ada yang di luar negeri yang bekerja, bahkan terus ada juga yang mengingatkan pergi ke gereja dan mendoakan kita. Maka hari-hari bahagia kita adalah apa? Seperti yang dikatakan dalam Injil, dengarlah Israel, Tuhan kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang sedang terjadi. Saya bersyukur di hari senja ini anak-anak luar biasa. Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah merendah hidup kami dalam proses jatuh bangun. Kadang air mata mengisi langkah-langkah kami, tetapi berkat-berkat-Mu betul-betul berkelimpahan sehingga anak-anak kami yang Kau taburkan dengan kasih juga hidup dalam kasih. Dan mereka selalu tersenyum. Kenapa? Engkau mencintai. Semoga kita saling mencintai baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi.